Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dengarkan tadi penjelasan dari narasumber yang cukup lengkap tentang mengapa terjadi perang, dan ditutup dengan hadis Nabi tadi, kita kembali dari peperangan yang kecil dan menuju kepada peperangan yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Terlihat dalam penjelasan itu bahwa terjadinya perselisihan antara bangsa dengan bangsa, antara etnis dengan etnis, dan lain-lain itu karena di sana ada kepentingan ekonomi telah disebutkan tadi, dan itu sangat kental dalam kehidupan manusia. Nah, disinilah terjadi semacam dorongan-dorongan setan ini, sehingga orang rakus terhadap kehidupan ini. Dia ingin menguasai semuanya tanpa mengingat bahwa semuanya itu akan dia tinggalkan. Apapun yang dia dapat di dunia akan dia tinggalkan. Setelah dia meninggal, tidak ada yang dibawa kecuali amal ibadah saja. Nah, oleh karena itu agama ini turun supaya membebaskan manusia ini dari peperangan. Persoalannya adalah banyak manusia tidak mendalami agamanya. Itu persoalan. Jadi Allah sudah menurunkan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu dalam rangka kedamaian di muka bumi ini. Nah, cuman makhluk-makhluk inilah yang tidak mendalami agamanya sehingga terjadi perselisihan, ada keserakahan di sana. Dan yang menjadi penting adalah bagaimana manusia ini bisa senantiasa mengingat kematian. Itu yang pokok sebenarnya. Kalau semua orang selalu mengingat kematian, pasti dia tidak serakah. Karena bukti-bukti sudah banyak. Hari ini ketemu seseorang, besok sudah meninggal nih. Dan apa yang dia bawa? Sebetulnya kesadaran itu ada, cuman dalam aplikasi kehidupannya, ini seringkali lalai. Nah, inilah. Sudah banyak sekali contoh-contoh yang mendakwai diri kita. Tetapi manusia ini ada-ada saja yang mendorong. Karena kita tidak lepas dari setan. Dari dalam ada setan, ada gangguan dari luar setan juga. Nah, jadi cara untuk menghindarkan perang adalah mempelajari agama sebaik-baiknya, melaksanakan perintah-perintah agama secara sebaik-baiknya. Itulah cara untuk menghindarkan diri dari semua golongan, semua bangsa, semua masyarakat. Kalau hanya sebagian-sebagian saja memang masih terjadi karena itu tadi kepentingannya itu. Nah, inilah. Jadi menurut saya agama diturunkan dalam rangka menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Nah, persoalannya bahwa setiap makhluk ini, penganut agama itu, kadangkala dia lalai dalam aplikasi agamanya itu. Sehingga terjadilah perselisihan. Contoh-contoh kecil saja di dalam masyarakat kita. Bukan perang fisik ya, tapi perbedaan-perbedaan pendapat dan segala macam membuat mereka saling tidak sepaham. Nah, jadi mulai yang kecil sampai besar terjadi akibat dari dorongan setan itu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan pengaruh-pengaruh setan itu dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang diprediksi oleh malaikat ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah atas bumi. Jadi malaikat itu mengapa bertanya, tetapi Allah terus dengan rencananya. Allah menjawabnya, Alamu ma'ala ta'lamu, aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Jadi ada rahasia dalam menghadirkan khalifah, dan memang akan terjadi perang. Kalau perkelahian massal itulah perang ya. Kalau berkelahi orang ya perkelahian saja, tapi kalau massal, nah itulah perang. Biasanya terjadi antara negara. Tetapi perkelahian untuk person to person atau permusuhan sudah terjadi sejak anaknya Nabi Adam. Meskipun saat itu yang satu mengalah, tidak melawan, tapi terjadilah pembunuhan pertama. Jadi cinta, saya melihat dari segi cinta. Jadi perang terjadi karena cinta. Perang Troya itu terjadi gara-gara seorang wanita cantik jelita, permaisuri, yang dicintai dan mencintai seorang pangeran. Sehingga terjadi perang dahsyat. Demikian pula Antoni dengan Cleopatra, Mesir dan Yunani terjadi perang itu. Malah Antoni
lari ke persoalan wanita. Nah, jadi ini. Jadi cinta. Ada cinta kepada wanita, ada cinta kepada harta. Nah, itu. Ada cinta kepada ya, banyaklah itu. Nah, itulah munculnya perang. Dan itu merupakan ujian. Memang akan ada perang, tidak bisa dihindari. Karena memang manusia tidak sama, seperti sampai Pak Ismail. Ada yang tidak mendalami agamanya, sehingga terjadilah perang. Ini adalah ujian bagi kita. Nah, dalam Al-Quran itu, kata harabah, itu digunakan hanya 11 kali. Tetapi qatalah, membunuh, itu digunakan 170 kali. Dalam Al-Quran. Dan kita ketahui bahwa waktunya Rasul lahir, artinya Muhammad belum Rasul, lahir itu ada perang namanya tahun gajah ya, yang pasukan bergajah. Itu kan faktor ekonomi sebenarnya. Kan Abraham mendirikan di San'ah katedral dengan diharapkan orang-orang akan berziarah ke situ, tidak lagi ke Ka'bah. Rupanya tetap saja dia marah, dia kerahkan pasukan bergajah, tapi dihancurkan oleh Thairan Ababil. Jadi burung yang datang berbondong-bondong. Banyak yang salah di sini. Ada makanya burung ababil, bukan burung ababil. Ababil itu bermakna berbondong-bondong. Jadi bisa bermakna makhluk terbang serangkai membawa hama. Ya, ababil itu berbondong-bondong. Bukan nama burung itu. Jadi cara datangnya berbondong-bondong. Jadi dengan demikian bahwa faktor ekonomi memang itu sangat dominan. Perang Teluk sekarang juga itu adalah persoalan mendominasi faktor-faktor ekonomi. Jadi dalam hal ini kita yang menghadapi situasi seperti ini, ada perang yang sangat hebat melawan diri kita. Karena perang itu terjadi karena kekalahan dari kita terhadap nafsu kita. Nah, itulah sehingga timbul perang. Jadi akan bermula dari person dulu, dari diri seorang. Dalam Al-Quran disebut dengan Ratu Balkis. Ini hebat ini, meskipun dia menyembah matahari pada awalnya, tapi hebat. Dia memiliki kekuatan pasukannya. Dan panglimanya sudah mengatakan kita perang. Tapi Iwan tidak. Lebih baik kita putus. Jadi dia memilih, maka dicantumkan dalam Quran itu supaya itu jadi pilihan bagi penguasa. Dia bijak, dia memiliki rakyatnya. Karena kalau terjadi perang, jadi cinta juga, cinta kepada rakyatnya. Jadi perang dapat dihindari karena cinta kepada rakyatnya. Yang mudah-mudahan pemimpin kita juga mengalami hal yang sama seperti Ratu Balkis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini harusnya kita berbicara masalah perang. Kenapa ada perang? Ya ini mungkin ya kita ini tentunya apa tadi yang mengenai itu ya perang, tentunya kita itu berperan, tentunya ada mungkin kepentingan di dalamnya. Seperti kita ini, seperti Israel dengan Palestina, jelas ada kepentingan yang di dalamnya ini sampai terjadi perang. Nah, ini perang yang kalau kita lihat ini seperti di Israel, wah, memang sudah di luar sudah ada tak liwat Indonesia Palestina. Jadi kita ini harus juga ke Palestina, khususnya orang-orang kita Muslim, kita harus mendoakan ini supaya di sana di Palestina bisa aman ini. Tapi kapan ini ya ini lalunya? Sekarang berlanjut terus, karena memang ada kepentingan Israel untuk masuk di Palestina. Jadi contohlah kita saja ini perang kecil saja. Misalnya perang antara saja tidak usah kita jauh Pak. Misalnya seperti itu biasa perang anak muda ada bara-bara dengan anak teroris. Itu perang karena ada kepentingan di dalamnya. Iya. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu perang itu ada. Apa dikatakan itu itu kalau perang itu hanya berkelahi itu bukan perang. Tapi kalau sudah lewat dari kelompok itu sudah perang. Iya. Karena biasa berselisih pendapat. Atau mungkin ada satu-satu, mungkin ada juga ada Pak, mungkin persediaan dari ini pernah terjadi di kampus di Jatiponto, di Takalar pernah terjadi juga. Itu karena satu Pak, dia berkelompok, hanya satu masih satu rumpun, masa persoalan warisan saja. Nah dia berperang karena kepentingan di dalamnya. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu perang ada. Ya karena dia di situ karena hawa nafsu yang di dalam ini setan. Ya setannya yang bisa terpukul apa dikatakan tadi Pak Dengin, ini perang yang paling ini. Kalau kita sadari ini karena ini yang di dalam ini yang sudah baik kita punya di dalam mungkin tidak ada perang. Tapi kalau masih kita dibaik dengan yang di dalam ini hawa nafsu atau setan yang ada di dalam, perang bisa terjadi. Walaupun perang kecil, apalagi seperti ini yang pasti seperti itu.
Ya.